Malam, Pak Yusuf. Malam. Iya, Malam, Bang. Pak Yusuf. Anda mau bertanya atau mau ditanya duluan nih? Selamat malam. Ya. Apa nih mau nanya tentang apa yang tema? Boleh tentang tema atau masalah apapun boleh gitu. Ya, saya mau tanya kenapa temanya kok apakah Yesus berdusta gitu? Kenapa Pak Yusuf? Nah, baik. Perhatikan dulu ya pertanyaannya karena pertanyaannya ini ada di kitab Anda gitu. Oke? Nah, nih saya bertanya ya. Perhatikan ya teman-teman semuanya ya tentang pertanyaan dari saya. Apakah Yesus berdusta? Yohanes 8 nomor 14. Apa isinya ya? Nih, jawab Yesus kepada mereka. Katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku, kata Yesus ya, tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Oke? Kata Yesus, kalau dia bersaksi tentang dirinya sendiri, kesaksian dia benar. Ini poinnya ya, catat. Nah, coba kita beralih ke Yohanes 5 nomor 31. Apa yang dikatakan Yesus? Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Satu ngomong, Yohanes 5. ya, Yesus satu ngomong tidak benar. Satu lagi ngomong kesaksiannya benar. Mana yang betul? Bohong gitu, Bu. Ini Yesus. Yohanes 5 ayat 31. 31. Ya, kita baca. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kata Yesus, maka kesaksianku itu tidak benar. Di lain ayat, dia ngomong, dia bersaksi tentang dirinya sendiri, katanya kesaksianku itu benar. Tadi kagak benar, ini benar pula. Mana yang betul? Nah, macam mana pula Yesus ini? Pelin-pelan gitu. Yang betul ya. Ini ya. Ini tentang kesaksian Yesus tentang dirinya. Tentang adalah benar. Nah, itu 32 gimana lagi menurut Pak Yusuf tuh? Saya tidak membahas yang tiga duanya, tapi yang saya bahas Yohanes 5:31 dengan Yohanes 8:14. Kenapa Yesus pelin-pelan? Itu yang saya tanya sama Anda. Itu memang sangat mencolok. Iya, sangat mencolok Pak Yusuf. Kalau Pak Yusuf mengambil ayat itu, ayat yang 31 dan ayat yang ke-14. Tapi kalau Pak Yusuf dilanjutkan ayat 32, boleh saya bacakan? Ya, bacalah. Ayat 32. Bentar ya, teman-teman. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentu adalah benar. Nah, kalau yang 32 ini menurut Pak Yusuf gimana? Gini, Pak, yang saya ini ya, yang saya tegaskan sama Anda, bentar. Nih, yang saya tegaskan sama Anda ya. Satu sisi Yesus ngomong ya, kalau aku bersaksi tentang diriku, kesaksian itu tidak benar, kata Yesus. Satu sisinya dia ngomong, kesaksianku itu benar. Ini tidak benar, ini benar. Ya. Mana yang benar ya gitu? Ya.
Itu yang saya masalahkan, bukan ayat selanjutnya. Oh, kalau kayak gitu ini nggak ada jadi masalah. Karena ini beda pasal, ya kan? Beda ayat, beda judul. Oh, gini. Gitu loh. Kalau yang Masalahnya kayak gini, Pak. Masalahnya kayak gini, ya, meskipun beda ayat, beda judul, tapi kesaksian tentang diri sama, gitu. Oke? Nih, makanya kata Yesus ya, jadi kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kata Yesus, maka kesaksianku itu tidak benar. Lalu di ayat lain ya, kalau aku bersaksi, kata Yesus ya, tentang diriku, maka kesaksian itu benar. Ini benar, ini tidak benar. Lalu yang mana yang benar? Itu yang jadi masalah. Iya, ini kan saya arahkan ke ayat 32. Kata Pak Yusuf itu tidak perlu dibahas. Berarti ini pun ya yang kita bahas. Yang kita bahas tuh tentang kesaksian Yesusnya. Yang kita bahas tuh tentang kesaksian Yesusnya. Di satu sisi, kalau aku bersaksi tentang diriku, kata Yesus, kesaksian itu benar. Di lain sisi dia ngomong lagi, kalau aku bersaksi tentang diriku, kesaksian itu tidak benar. Plin-plan. ya, Mana yang betul jadinya? nomor ayat 32 itu. Nah, coba menurut Pak Yusuf Coba Anda jelaskan lah. Coba, itu kan ayat Anda gitu. Coba Anda jelasin. Bukan, ini kan artinya kan Pak Yusuf sudah bisa mendeskripsikan gitu. Makanya Pak Yusuf ada bikin tema, gabungkan dua ayat yang berbeda seakan-akan isinya itu pelin-pelan gitu. Sehingga banyaklah sorak-sorai daripada pendukung Pak Yusuf. Dan Pak Yusuf sendiri pasti bersorak-sorai. Makanya saya minta ayat 2. Menurut Pak Yusuf itu apa? Nomor ayat 32. Pak, gambar Anda macet itu. Macet. Coba dibenerin dulu gitu, macet gambarnya. Ya, nggak macet. Udah. Halo? Ya, udah lancar. Udah lancar. Jadi yang mana yang benar? Yang satu ngomong benar, yang satu ngomong tidak benar. Jadi kayak gimana penjelasannya? Tadi kan siapa? Oke. Coba ya, kita untuk yang ayat 32. Tadi kan saya mengajukan ayat yang 32. Ini kan masalah benar dan tidak benar Pak Yusuf ya. Nah, kalau ayat 32 ini bunyinya, ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Benar, itu betul. mau dibahas juga nggak? Oke. Ya terserah Anda. Kayak gini, coba biar Anda paham kayak gini ya. Di Yohanes 8 Yesus ngomong ya kesaksiannya benar. Dia bersaksi tentang dirinya, kesaksian itu benar. Di Yohanes 5 nomor 31, kalaunya dia bersaksi tentang dirinya, kesaksiannya tidak benar, kata Yesus. Kecuali orang yang memberikan kesaksian, baru kesaksian itu benar. Ayo, pelin-pelannya nampak. Aduh. Bukan pelin-pelan. Jadi kan ada yang bilang benar, ada yang bilang tidak benar. Ini kan sebuah kisah Pak Yusuf, ya kan, yang diceritakan dari Yohanes 5 ini. Yohanes 5 ya, kesaksian Yesus tentang dirinya. Mendingin kita baca dari awal kali ya, biar kita mengerti kebanyakan gitu. Poinnya kayak gini aja. Poinnya yang saya tekankan di Yohanes 8, kesaksian tentang diriku itu benar, kata Yesus. Di Yohanes 5, kesaksian tentang diriku sendiri itu tidak benar. Mana? Jadi kayak gimana penjelasannya kayak gitu? Jadi kalaunya ibaratnya kayak gini saja dah. Saya ngomong ya Bang ya.
Kalau Yusuf PI ngomong tentang dirinya, ya, maka itu adalah benar. Kalau Yusuf PI, ya, lalu di lain waktu saya ngomong lagi. Kalau Yusuf PI ya ngomong tentang dirinya, kesaksian itu tidak benar. Di awal saya ngomong benar, di lain waktu saya ngomong nggak benar. Jadi kayak gimana itu? Kontradiksinya nampak banget gitu. Implan sama sekali Yesus ya. Bukan pelin-pelan gitu Pak Yusuf. Kalau dari ayat ini mas sepenggal itu memang seperti itu Pak Yusuf. Jadi harus kita baca dari awal sebenarnya. Kalau perlu pun dari kitab Kejadian sampai Wahyu gitu loh. Karena di sini banyak namanya ada pendalaman Alkitab. Ya, pendalaman Alkitab ini setiap kitabnya itu punya turunan lagi Pak Yusuf. Kalau kita membeli Alkitab yang lengkap, Alkitab Indonesia ya, LAI, itu di bawahnya lagi ada turunan-turunannya. Iya. Jadi ada ayat yang berkaitan gitu ya untuk penjelasan selanjutnya, namanya pendalaman Alkitab di kita. Oke. Nah, ini gimana cara mutar ini? Putar aja, putar kamera. Ini Pak Yusuf ya. Ya. Itu tuh ada tuh ayat turunannya tuh, oke? Nah, itu makanya harus kita membacanya ada ayat kaitannya. Jadi penjelasannya semakin jelas. Jadi kalau memang temanya yang dibuat Pak Yusuf ini seakan-akan Yesus pelin-pelan atau bagaimana, belum tentu seperti itu Pak Yusuf. Jadi kayak gimana penjelasan yang harusnya kayak gimana gitu. Satu sisi kalau aku bersaksi tentang diriku, kata Yesus ya, kesaksian itu tidak benar. Lalu di satu sisi lagi, kalau aku bersaksi tentang diriku, kesaksian itu benar. Jadi kayak yang mana yang mau kita ikuti gitu? Tidak benar atau benar gitu? Itu dulu. Benar lah. Hah? Benar Pak Yusuf. Lalu berarti ayat Yesus yang mengatakan kesaksian tentang dirinya nggak benar itu ayat yang salah Yusuf gitu? Kan, tadi kan saya sudah jelaskan. Bukan ayat yang salah. Ini ada ceritanya, ada kaitannya Pak Yusuf. Jadi kalau mau tahu, memang ini harus benar-benar dimaknai. Dari Kejadian. Kalau masalah ceritanya ya, setiap ayat atau setiap kitab. Bang, gini, kalau untuk masalah ceritanya Yesus terang dunia, Yesus bersaksi tentang dirinya, perikopnya udah saya baca dari awal. Saya tahu ceritanya, tahu dua-duanya. Yohanes 8 tuh saya tahu ceritanya. Ya, Yesus terang dunia. Yohanes 5 nomor 31 saya tahu ceritanya, Yesus bersaksi tentang dirinya. Nah, jadi ya dari dua perkataan Yesus ini, satu dia ngomong tidak benar, satu ngomong itu benar. Jadi mana yang mau diikuti tentang dirinya Yesus tuh? Kalau sesingkat ini untuk menjawab pertanyaan, Pak Yusuf mau singkat atau mau kita dalami dulu nih setiap Alkitabnya nih. Setiap ini kan ada, saya bilang ada ayat turunannya. Ini ayat turunannya itu tadi yang seperti saya videokan. Ini ada dari Yohanes 1 ayat 19 sampai 27. Ya kan, Yohanes 3 ayat 27 sampai 30 ayat turunannya. Lalu dari Markus 1 ayat 11 dan Lukas 3 ayat 22. Oke. Mau seperti itu lah, mau kita pendalaman jelaskan lah, enggak apa-apa. 2 jaman. Anda mau jelaskan enggak apa-apa. Dari sisi mana Anda mau jelaskan, kan kayak gitu. Bagaimana cara membenarkan yang kontradiksi? Coba saya mau tahu gitu. Bagaimana membenarkan yang kontradiksi? Sebenarnya nih membuat kontradiksi siapa ya? Yesusnya sendiri. Kontradiksi. Enggak ngerti Anda pertanyaan saya. Yesus bersaksi tentang dirinya. Gini, sekali lagi yang saya tanyakan ini masalah kontradiksi. Yang saya tanyakan, Yesus bersaksi tentang dirinya. Kata Yesus, kesaksian dia itu betul gitu, benar. Di satu sisi dia ngomong lagi, dia bersaksi tentang dirinya, berarti kesaksian itu tidak benar, kata Yesus.
Itu yang saya tanya. Gitu ya? Lalu kayak gimana membenarkan yang kontradiksi kayak gitu? Ya. Jadi kalau membenarkan yang kontradiksi seperti itu kan, ya gimana ya? Ini kan bukannya dari Kristen ya. Pastinya setiap yang di luar Kristen menganggap ini hal yang celah kekurangan ataupun celah-celah yang nggak benar gitu tentang ajaran Kristen. Apalagi ini tertulis di Alkitab kan begitu ya. Betul ya, Pak Yusuf ya. Nah, jadi kalau memang dibilang kontradiksi, sama sekali ini Alkitab tidak ada kontradiksi. Apapun yang ada di dalamnya itu merupakan firman Tuhan yang harus kita ikuti. Gitu Pak Yusuf, simpelnya. Bang, mau saya tunjukkan ratusan kontradiksi kitab Anda tuh. Banyak yang kontradiksi, Bang. Banyak belajar dari Pak Yusuf nih. Contoh kayak gini. Saya belajar Alkitab dari Pak Yusuf bagaimana? Ya, ini saya bukakan lagi ya. Bentar. Saya bukakan satu-satu, biarkan kita tahu kan kayak gitu. Ya. Sabar dulu ya. Belum kebuka. Oke. Nih, coba Anda buka ya. Mau perjanjian lama atau perjanjian baru? Terserah Pak Yusuf. Nggak apa-apa. Baik. Coba Kayak saya gini, ikuti Pak Yusuf. Saya tamunya Pak Yusuf. Bentar. Saya ambilkan yang mana ya? Karena saya banyak koleksi kontradiksi dalam kitab Bible. Bentar. Saya carikan yang maknyus. Ya. Nah, kata ya kayak gini. Coba Anda buka Yohanes 5 nomor 37. Ya teman-teman, saya ayat 37. 37. Lalu Anda buka lagi Matius 17 ya silahkan dibaca dulu. Matius 5 ya. Yohanes apa Matius nih? Yohanes 5 kan ayat 37 ya? Yohanes 5 dulu. Ya, Yohanes 5 ayat 37 ya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Baik, di situ kata Yesus yang namanya Bapa itu tidak pernah terdengar suaranya, betul? Ya, kamu tidak pernah mendengar suaranya, betul? Coba sekarang Anda buka Matius 3 nomor 17. Matius 3 nomor 17. Oke. Bacalah. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Satu ayat terdengar tuh suara Bapa. Yesus bilang suara Bapa tuh tidak dapat didengar. Ini Yesus nih pelin-pelan lagi dusta atau kayak gimana gitu. Itu salah satunya. Ya. Ya. Terus mau dijelaskannya gimana nih Pak Yusuf? Ya kayak gimana penjelasannya, silakan kan Anda jelaskan. Kata Yesus suara Bapa itu tidak dapat kau dengar. Tiba-tiba di Matius terdengar suara Bapa. ini kayak gimana gitu? Kayak gimana supaya betul? Nah, jadi gini Pak Yusuf, ini kan kalau kita lanjutkan lagi ke ayatnya 39. Ya kan? Tadi kan Yohanes 5 ayat 37. Kalau kita baca lagi ayat 38,
dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Ya kan? Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Ya, sebab kamu menyangka bahwa olehnya yang huruf besar, kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Gitu Pak Yusuf. Nah, terus? Jadi udah diajarkan tentang yang benar. Ya, intinya saya menjelaskan intinya saja ya. Ini sudah diajarkan tentang yang benar, sudah diajarkan tentang apa kemauan Tuhan, ya kan? Tapi tidak dilakukan oleh manusia tersebut, manusia-manusia yang dikhotbahnya nih. Sehingga ya hanya menelaah kesalahan-kesalahan ini. Jadi apa yang kita lakukan online sekarang ini sama seperti manusia zaman dahulu. Gitu loh, sama seperti manusia zaman dahulu yang kok mencari-cari kesalahan, mengorek-ngorek kesalahan, sedangkan ini hal yang sudah tidak lazim lagi Pak Yusuf. Tapi kan memang ini kan kreator untuk mencari uang ya. Misalnya Pak Yusuf memang enggak nyambung Bang, kerjaannya dan enggak nyambung sama sekali gitu. Ya, itulah nanti saya tanya Kristen, saya tanya Kristen yang lainnya. Coba nanti kalau ada menanyakan judul ya. Tapi kalau Kristennya yang mau bawa tema dia sendiri nggak apa-apa. Itu yang saya tekankan di sini, ya yang saya tekankan di sini, masa Yesus dusta gitu. Satu sisi Yesus ngomong, ya, satu sisi Yesus ngomong, Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak akan dapat mendengar suaranya. Sekali lagi, kata Yesus, kamu tidak akan dapat mendengar suara Bapa. Tiba-tiba di Matius 3 nomor 17, terdengarlah suara dari sorga. Inilah anak yang kukasihi. Suara Bapa kedengaran. Jadi Yesus nih dusta atau kayak gimana kan gitu. Aduh, berat. Tanyain ke Edis lah, mencret Edis kalau ditanyain itu. Nah, beda Edis, beda saya. Jadi seperti ini Pak Yusuf ya, iman di kami itu ada di Ibrani 11 ayat 1. Oh, saya nggak mengurusi tulisan Paulus dulu, Bang. Yang saya kritik itu ya pernyataan dari Yesus. Yesus menyatakan suara Bapa tidak dapat didengar. Lalu tiba-tiba penulis Matius itu dengar sama Yohanes dengar gitu suara Bapa dari sorga. Kata Yesus nggak dapat didengar, tapi kata Matius terdengar suara dari sorga. Apa coba? Ya, itu kan hal yang berbeda Pak Yusuf. Yohanes ini kan tentang pengajaran, sedang Matius itu adalah menceritakan kejadian. Beda. Pengajaran sama kejadian itu beda. Pengajaran itu kayak di kelas, kejadian itu kayak di pekerjaan. Apakah sama pada saat kita bekerja sama sekolah? Enggak kan? Wah, itu enggak menjawab pertanyaan yang saya tekankan, Bang. Kalau saran saya sih ya, kalau saran saya, ini nih Yohanes ini, Yohanes ini sama seperti lagi berperang. Sedangkan Matius itu yang menerangkan saat kejadian. Saat kejadian Pak Yusuf. Jadi pada saat Tuhan Yesus dibaptis, terbukalah sangkakala kan, baru keluarlah suara dari surga, suara Tuhan kan gitu. Berarti itu kan kejadian. Kata Yesus, kejadian peristiwa. Kata Yesus tadi suara Tuhan tidak dapat didengar. Nah, ini pengajaran untuk menerangkan ke Ibrani 11 ayat 1. Makanya saya bilang kenapa. Iya, penjelasan abangnya bikin tambah saya bingung gitu. Karena tema ini juga bingung. Pak Yusuf ngambil, ya kan, kami diseret dengan tema Pak Yusuf yang juga membingungkan. Kok bisa sih? Bisa seperti ini, main tarik satu ayat gitu.
Makanya Gitu, bang, tanya itu bang, aja. berarti bukan cuma saya yang bingung, kagak usah saya yang Islam. Kau sendiri aja dengan judulnya udah bingung duluan. Iya. Macam mana kau mau menjelaskan kalau kayak gitu? Iya, karena kan itu bisa ngambil judul seperti ini. Dari kemarin juga saya perhatikan judulnya kan, seperti ini ya pandangan Pak Yusuf ya. Dan juga ada pernyataan Pak Yusuf bahwa Islam adalah agama yang paling buruk dan paling buruk di dunia. Tapi masih lebih baik daripada Oh, kafir yang terbaik. oh di ya dunia. udah. Kan gitu ya. Ini kan Iya. itu saya juga sangat ini apa ini? Orang apa ini kan gitu kan? Kenapa bisa berpikir seperti itu gitu loh. Terlalu menghakimi orang lain, sedangkan tadi kan Bapak baru berbicara dengan orang Hindu ya. Kalau orang Hindu itu kan tadi kan pengarahannya lebih ke arah kedamaian apalah gitu. Tapi kalau menekankan, sebenarnya bagus Pak Yusuf untuk membahas tentang ayat seperti ini. Saya juga suka. Dan nanti, tapi arahnya jangan sampai ujung-ujungnya penghakiman. Artinya bahwa Pak Yusuf dan pengikutnya adalah rapat ulama-ulama. Baik. Intinya. Makanya pembahasan tentang Kayak gini aja bang. ayat ini bagus. Kayak Tunggu, gini saya aja. ketik lagi. Ayat ini bagus. Tapi pernyataan-pernyataan yang menyudutkan dan menghakimi itu kurang bagus menurut saya. Itu aja respon Oke, saya. baik. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Pertanyaannya simpel. Atau Anda minta penjelasan dari pernyataan saya tadi dulu? Bukan. Enggak. Jadi kita ini aja. Saya ingin bertanya, ujung-ujungnya dari pemikiran Pak Yusuf ya untuk membuat tema, untuk menyatakan beberapa postingan status, apakah itu serius Pak Yusuf menganggap di luar Islam itu salah? Baik. Ya, adalah Pertama salah saya dan jawab tidak ya baik. bang ya. Ya, sehingga tunggu, jangan jawab dulu. Dan ini benar-benar dari lubuk hati Pak Yusuf yang paling dalam, dan pemikiran Pak Yusuf sampai dengan saat ini, yaitu pemikiran Pak Yusuf itu dibentuk dari orang tua Pak Yusuf, guru-guru Pak Yusuf, dan teman-teman Pak Yusuf, serta hidayah ya, atau wahyu yang diberikan sama Tuhan bahwa memang di luar Islam itu adalah salah. Baik. Itu Pak Yusuf. Baik bang. Jadi saya jawab ya. Pemikiran saya seperti itu. Ya, saya pernah menyatakan di PT saya ya. Seburuk-buruknya seorang muslim, paling buruk di muka bumi ya, itu masih lebih baik gitu daripada orang yang di luar muslim tapi yang paling terbaik di muka bumi. Kan gitu pernyataan saya. Muslim nih ada satu paling buruk di dunia, dia itu masih lebih baik orang tersebut daripada dengan orang kafir di luar agama Islam yang paling baik, terbaik di muka bumi. Masih baik yang muslim buruk ini. Kenapa seperti itu? Apakah betul dari hati? Jawabannya betul. Ini bukan dibentuk oleh guru saya, bukan juga sebuah penghakiman, bukan. Tetapi ini adalah sebuah pernyataan dari Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah menyatakan seperti itu? Ada ayatnya. Quran surah Al-Bayyinah di ayat ke-6. Apa bunyinya? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan menghuni neraka jahanam selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa disebut Allah? Dia itu ya, di orang kafir dan musyrik ini paling buruk makhluk karena dia tidak mempunyai iman. Gitu.
Pembeda muslim dengan kafir itu adalah iman, Bang. Seburuk-buruknya muslim, yang namanya muslim, dia punya iman di dalam hatinya terhadap Tuhan semesta alam. Sebaik-baiknya kafir, paling baik di muka bumi, dia tetap ingkar terhadap Tuhan semesta alam. Makanya disebut oleh Tuhan semesta alam, mereka itu seburuk-buruknya makhluk. Udah diciptakan sempurna, mempunyai dahi, mempunyai 2 tangan, mempunyai 2 kaki, didesain untuk ruku, didesain untuk sujud, tapi nggak mau sujud terhadap Tuhan semesta alam. Ya, ya. Monyet juga punya dahi, Bang. Monyet juga punya 2 tangan. Monyet juga punya 2 kaki. Tapi monyet itu tidak didesain untuk ruku dan sujud. Manusia punya dahi, punya 2 tangan, punya 2 kaki. Manusia ini sempurna, didesain untuk ruku dan sujud kepada Tuhan semesta alam. Tiba-tiba yang didesain sempurna, yang dinamakan manusia, dia ingkar terhadap Tuhan dan tidak mau bersujud. Dia lebih buruk daripada monyet, Bang. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ya Bang Yusuf, jadi betul ya, memang udah dari hati Bang Yusuf dan ini katanya firman Tuhan ya. Sedangkan berarti kita beda karena di Bible sendiri itu tidak boleh Gitu, Bang. Itu bukan menghakimi, tapi peringatan keras dari Tuhan semesta alam untuk orang-orang kafir gitu, agar mau berpikir, digunakan akal gitu. Ntar coba Mbak Yusuf pasti punya Alkitab ya di situ ya. Punya Alkitab atau bisa searching ya. Anda searching aja itu ayat kafir di Alkitab. Sebenarnya itu nggak boleh sembarangan dibilang. Itu sangat bahaya. Emang bukan bahaya secara langsung, tapi bahaya secara kerohan Pak Yusuf. Jadi dan saya juga perhatikan mau itu online-nya Pak Zuma atau Bang Yusuf, ini banyak komentar yang dari muslim juga, kadang goblok, tolol atau apa, terlalu gampang gitu loh. Ya gini Bang, orang ya. Kalau sorry sebentar Bang Yusuf ya. Iya, jadi ini kayaknya semuanya kok rata-rata sangat kasar. Oh baik, iya Bang, saya tanggapi sedikit. Tuh Bang, iya sebentar. Saya lihat juga, saya bukan membela karena dia Kristen atau online Kristen ya. Tapi nggak ada sekasar itu mungkin ya. Mungkin nggak ada sekasar itu, karena saya baca juga di komen-komennya juga, kita bisa perhatikan ya pengikut-pengikutnya. Oh ini kasar ya, padahal setiap tetangga saya kami kompak kok. Ya, muslim sama Kristen kompak. Kami saling berbagi. Kadang air mereka mati, kalau kemarau saya kasih. Baik. Saya tanggapi dulu Bang, nanti kebanyakan saya lupa pula. Untuk masalah Edis itu lebih serem gitu daripada ucapan saya. Edis bilang, barang siapa yang tidak mempercayai Yesus punya Tuhan, ya Kristen tersebut sinting. Kristen tersebut gila, kata Edis. Nah, tuh kasar gitu. Sedangkan saya nggak pernah menyebutkan teman-teman Kristen naik ke sini Yesus punya Tuhan. Enggak, kata teman-teman, nggak ada tuh saya sebut dia gila atau dia sinting, nggak ada. Kasihan orang kan kayak gitu. Tapi kalau ayat ketetapan Tuhan itu nggak bisa saya ubah-ubah gitu loh Bang, nggak bisa. Jadi bukan seperti itu masalah pembandingnya. Di sini kata Abang umat Islamnya menuliskan kasar-kasar. Coba ya lihat tulisan Kristen lebih kasar daripada umat Islamnya. Tiap hari Bang, ya saya ini ya udah kenyang jadi cacian umat Kristen. Tiap hari saya dihinanya, tiap hari saya diintimidasi oleh Kristen. Udah kenyang saya gitu. Nah, tuh Kristen. Sampai dia ngomong kayak gini, Sherlock kau, aku bunuh kau. Apa itu? Jadi kesimpulannya Bang ya. Jadi kesimpulannya ya, menilai agama itu bukan dari penganutnya, tapi dari apa? Dari kitab sucinya. Itu aja sih yang saya kasih tahu sama Anda.
Betul, itu bagus kok. Al-Quran saya suka juga, bagus. Tapi saya berharap Alkitab kita juga jangan di apa kata-katain apa yang inilah nggak benar lah, itulah nggak benar kan. Kita bukan penganutnya ya, bukan penganutnya, maksudnya tadi kita udah sepakat tidak penganutnya. Enggak. Kita berdasarkan aturan Harus dari kitab, kitab iya. suci. Saya juga bilang Al-Quran bagus. Karena tetangga saya pun bagus. Kami sudah berpuluh-puluh tahun di sini. Ya, saling tolong menolong, saling sapa menyapa, saling jaga. Ada maling kita tangkap barang. Maling di rumah dia, saya yang kejar sampai dapat. Maling di rumah saya kejar. Kita nggak punya air buat mandi, kita saling kasih. Kita hari raya, dia kirim opor, saya kirim kue Natal. Oke. Nggak ada. Kalau saya nggak masalah sih bang. Kalau kata abang ya, yang seperti intinya itu. yang saya tangkap nih. Ya, jadi intinya yang saya tangkap, tolong diajarkan atau saling mengajari hal-hal yang baik. Jangan saling mengkompori. Ya, nanti juga juga ya. Ya, saya harap gini. Kalau memang misal abang kayak gini ke tempat Edis gitu, nasihati Edis seperti itu. Karena ya, gini bang, sorry banget gini. Saya pernah lihat ya, dan pernah Kristen ke tempat saya. Kata dia nasihati Edis, malah dia disebut munafik oleh Edis. Gara-gara menasehati Edis gitu. Takutnya nanti abang saya suruh menasehati Edis, abang dianggap munafik pula sama Edis sama Kristen lainnya gitu. Mungkin. Gitu. Mungkin. Jadi saran saya gini, betul kata Anda. Kita udah baik-baik ngobrolnya dari awal ya, pasti dia baik. Kalau dia gila baru dia nggak baik. Tapi kan kalau Abang Yusuf nih sangat baik nih. Ya. Itu kan saya kemarin mau online nggak punya kamera, sekarang jadi punya kamera kan. Terima kasih Bang. Ya, saya berdoa sedikit Bang ya. Silakan. Sebelum yang lainnya naik, silakan Bang. Iya oke. Sebentar aja. Ya Tuhan Allah bertata kerjaan sorga, terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu sampai dengan saat ini saya bisa online dengan Pak Yusuf. Kiranya terus berkati Pak Yusuf dan keluarganya serta pengikut-pengikut agama Islam ya Tuhan, dengan kesehatan dan rezeki melimpah. Ampuni atas kesalahan kami ya Tuhan, yang disengaja maupun tidak sengaja agar kami tak layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, amin. Oke. Terima kasih Pak Edis. Terima kasih. Terima kasih Bang. Semoga Allah memberimu hidayah ya. Oke. Saya gantikan dulu Bang ya dengan Kristen yang antri. Selamat malam.